Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apakah poligami itu sunnah Rasulullah? Bukan. Poligami bukan sunnah Rasulullah. Yang sunnah Rasulullah adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'du. Hadirin dan hadirat jemaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, alhamdulillah dapat bertemu kembali di malam yang berbahagia ini dan masih melanjutkan pengajian kita yang terdahulu, masih di dalam tanda-tanda kiamat. An talidal amatu rabbataha, bahwa di antara tanda kiamat ketika seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Yang perlu diperhatikan dalam kosakata yang dipakai atau dalam bahasa Arab, kalimat yang dipergunakan adalah kalimat muannas, menunjukkan kepada jenis kelamin perempuan. Yang melahirkan sudah pasti perempuan, dan yang dilahirkannya juga seorang perempuan, menunjukkan bahwa kecenderungan praktek itu terjadi di kalangan para wanita. Banyak anak-anak perempuan yang durhaka, tidak menutup kemungkinan yang laki-laki juga durhaka. Tetapi bahasa yang dipakai oleh Nabi, ad-talidal amatu, bahwa seorang budak perempuan melahirkan. Siapa yang ia lahirkan? Sah sebenarnya untuk disebut kata-kata rabbaha, majikannya yang laki-laki. Tetapi Nabi membahasakan dengan pilihan kalimat yang muannas, rabbataha, melahirkan majikannya yang perempuan. Secara psikologis, interaksi seorang ibu dengan anaknya yang perempuan lebih sering dibandingkan interaksi seorang ibu dengan anaknya yang laki-laki. Persoalannya lebih karena yang laki-laki permainan di luar rumah, sedangkan yang perempuan permainannya di dalam rumah. Dan orang tua cenderung untuk meminta bantuan kepada anak-anak yang terjangkau, yang terlihat dan yang terdengar. Jadi ketika seorang ibu ingin mencuci, pada saat meminta bantuan tentu saja yang terlihat anaknya yang perempuan. Walaupun kemudian ada anak laki-laki yang terlihat, namun karena sudah terlalu sering mengajak anak perempuan, akhirnya ketika dua-duanya berada di tempat, ada anak laki-laki dan anak perempuan, yang diajak atau yang terajak tetap anak perempuan. Lazat lazim kaim biasa, kata orang tua. Ya, lazat lazim, kelezatan itu terjadi karena kelaziman, sudah terbiasa maka menjadi enak. Bukan karena dasarnya enak, tapi terbawa oleh kebiasaan sampai akhirnya dapat dinikmati. Maka persoalan nikmat tidak nikmat bukan pada enak tidak enak, tetapi pada persoalan bagaimana merasakannya. Ini prinsip dasar. Rasulullah mengambil kata-kata rabbataha, majikannya yang perempuan. Kemudian yang kedua, yang berkuasa di dalam rumah adalah orang perempuan, bukan orang laki-laki. Sekalipun untuk membangun rumah tersebut tidak melibatkan perempuan sama sekali. Mulai dari pembelian tanah, seorang pria bujang membeli sendiri,
sampai pada setiap bata yang disusun dan setiap paku yang ditancapkan dibayar dengan upahnya sendiri, belum punya istri, sampai akhirnya semua perabotan di dalam rumah itu terisi dan dekorasinya pun dengan mengundang seorang pakar. Ketika semua sudah selesai, barulah ia berinisiatif untuk kawin. Lalu setelah sah menjadi istri, wanita ini diajak masuk ke dalam rumah. Ketika sudah berada di dalam rumah sebagai istri, maka tetap rumah itu kewenangannya di tangan istri, bukan di tangan suami. Sedemikian tingginya kewenangan ini sampai di dalam agama diatur, ketika seorang suami akan mengajak tamu untuk datang ke rumah, maka kehadiran tamu tersebut harus dimusyawarahkan dengan istri. Mohon izin kepada pimpinan. Nah, kalau istri mengizinkan, silahkan tamunya diajak ke rumah. Bila istri tidak setuju, maka silahkan cari warung-warung terdekat. Jangan dipaksa pulang ke rumah karena hanya akan mengundang malu. Kenapa? Tamu diajak ke rumah ternyata tidak dilayani dengan baik oleh istri. Masih syukur dilayani walaupun dengan tidak baik. Lebih parah lagi bila tidak dilayani sama sekali. Itu menjadi masalah. Maka Islam berikan ruang bahwa rumah itu berada di dalam kewenangan seorang istri. Dan itu pula yang sejak dari dulu sering saya ingatkan terkait dengan tradisi kita di Aceh. Aceh besar biasanya. Seorang pria menikah oleh mertuanya, bila kaya diberikan 1 unit rumah, bila setengah kaya diberikan sepetak tanah, bila tidak kaya maka diberikan kamar saja di dalam rumah, dan mertua ini kemudian mundur ke ruang paling belakang, rumah dapu katanya. Itu standar kita di Aceh besar. Makanya mas kawin agak sedikit tinggi karena dalam mas kawin itu sudah termasuk 1 unit rumah. Dan tidak masalah. Masalahnya adalah ketika ketemu mertua yang setengah kaya, hanya diberikan sepetak tanah. Ketika mereka berkeluarga, kehidupan dilanjutkan, berinisiatif untuk membangun 1 unit rumah. Sebenarnya akan dibangun pada lokasi yang baru, tetapi setelah dikalkulasi ikutin buah tektok, akhirnya diambillah kesimpulan, daripada buang-buang uang membeli tanah baru, kenapa tidak dibangun saja di atas tanah yang diberikan oleh mertua. Boleh dan sah-sah saja. Masalahnya adalah tidak ada jaminan bahwa pernikahan suami dan istri ini akan bertahan sampai salah satu di antara keduanya dipisahkan oleh Allah Ta'ala melalui ajal. Kadang-kadang di pertengahan jalan mereka bercerai. Bahkan ada yang tidak menunggu sampai di tengah jalan, di pinggir jalan saja sudah bercerai. Sudah bercerai. Rumah sudah dibangun oleh suami dengan hasil keringat dan gajinya. Istri hanya punya modal tanah yang diberikan oleh orang tuanya. Setelah rumah siap semua berikut dengan perabotan, tiba-tiba ribut suami dan istri dan berujung perceraian. Cerai. Ketika cerai, istri katakan, "Bang, berhubung dulu waktu kita kawin, rumah abang dibangun di atas tanah saya, dan sekarang kita bercerai, silahkan rumahnya dipindah dan tanahnya tinggal di tempat." Yang udah baik. Posisi suami kalah. Kalau suami ikhlas rumah itu jadi milik istri, alhamdulillah. Tapi kalau perceraian ini, dan jarang sekali kasus perceraian itu dengan anjuran agama. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna biihsan. Tahan wanita itu tetap menjadi istri kalian dengan cara yang ma'ruf, atau lepaskan mereka dengan cara-cara yang ihsan. Maka perceraian dalam Islam itu perceraian ihsan, bukan perceraian ghadban. Sedangkan dalam praktek di tradisi masyarakat kita tidak pernah terjadi perceraian kecuali karena marah-marah. Ketika emosi memuncak, terucaplah kalimat cerai. Begitu emosinya reda, timbullah penyesalan. Kembalilah kepada istri, tanya damu walau, rujuk lagi. Istriku nilhab. Begitu ditenang oleh lako, berangkat, angkat barang. Begitu datang suami, cinta lagi. CLBK alam, cinta lama bersemi kembali. Maka rusak tatanan masyarakat. Makanya dalam Islam diajarkan perceraian itu atas pertimbangan logika dan akal sehat, bukan karena desakan emosi. Maka tidak boleh dalam keadaan marah menceraikan istri.
sekalipun perceraiannya sah, tetapi perbuatannya adalah dosa, karena diatur semuanya. Kapan menceraikan? Wa talliquhunna li'iddatihinna, ceraikanlah wanita sesuai dengan masa iddahnya. Ketika Sayyidina Umar datang temui Rasulullah bercerita tentang seorang putranya yang menceraikan istrinya. Putra Sayyidina Umar menceraikan istri Sayyidina Umar, bukan putra Sayyidina Umar menceraikan istri Sayyidina Umar. Karena bahasa Indonesia itu dhamirnya agak sedikit repot. Sayyidina Umar datang temui Rasulullah menceritakan tentang seorang putranya yang menceraikan istrinya. Dan ternyata istri yang diceraikan itu sedang dalam masa menstruasi. Apa kata Nabi? Murhu falyuraji'ha, perintahkan anakmu untuk rujuk kembali kepada istrinya, dan tunggulah sampai masa iddahnya sesuai, baru ceraikan kembali kalau mau cerai. Kenapa? Karena istri yang diceraikan ini sedang dalam masa iddah, sedangkan iddah itu tidak dihitung, sedangkan menstruasi itu tidak dihitung sebagai bahagian dari iddah. Karena iddah bagi wanita yang normal 3 kali suci. Maka menceraikan istri harus, kalau sedang menstruasi, tunggu dulu sampai menstruasinya selesai. Setelah mohon maaf mandi junub, mandi hadas besar, mandi dari menstruasi, baru dimulai perceraian. Oh ternyata memang sudah lama belum menstruasi. Tidak boleh pula menceraikan istri dalam masa suci yang sudah digauli oleh suaminya. Menstruasi sudah selesai, kemudian sudah berhubungan suami istri 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian atau seketika langsung diceraikan. Itu juga bermasalah. Wa talliquhunna li'iddatihinna, ceraikanlah para istri sesuai dengan masa iddahnya. Maka ketika seorang suami ingin menceraikan istri, tanya dulu, adik bagaimana? Udah suci? Apa ya tanya yang suci? Gua pokoknya nak perlu ya. Sudah suci? Belum. 2 hari kemudian tanya lagi, udah suci? Apa yang yang taat? Pokoknya nak perlu ya. Belum. 2 hari kemudian tanya, dia udah suci? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah kata suami. Kalau begitu sejak sekarang kamu saya ceraikan. Dan nak merompok lekornya? Tidak pernah. Selalu saja kasus cerai itu dengan tidak memakai logika. Dorongannya hanya emosi. Istri sedang dalam masa suci, sudah selesai digauli, kemudian diceraikan. Rasulullah katakan kepada Umar, murhu falyuraji'ha. Wahai Umar, panggil anakmu yang laki-laki dan suruh rujuk kepada istri yang sudah diceraikan. Tunggu sampai selesai masa sucinya, sampai selesai menstruasinya, jangan sentuh lagi dan ceraikan kalau ingin memang benar ingin bercerai. Kalau tidak, maka tahanlah dalam cara-cara yang baik. Maka Islam atur. Jadi di Aceh perceraian itu dengan emosi, karena emosi masing-masing menunjukkan egonya. Suami karena merasa sudah banting tulang, peras keringat membangun rumah, dia katakan, ya, karena kita udah bercerai, keluarkan semua barang-barangmu, pulang ke rumah orang tuamu. Ya, itu kau. Apa kata istri? Oke, barang-barang akan saya keluarkan, tolong angkat rumahmu, jangan lagi di atas tanahku. Yan ho dah kau. Maka ngapayah jentik-jentik rukung kau kan? Ya, masalah. Tapi pertanyaannya, kenapa tradisi itu berlaku di Aceh? Di Aceh besar khususnya. Seorang suami membangun rumah di atas tanah yang diberikan oleh mertua untuk istrinya. Dulu tidak masalah. Kenapa? Karena rumah Aceh yang dibangun dulu, yang tidak permanen, terbuat dari kayu. Selesai. Ketika suami menikah, diantarkan oleh Pak Kecik dengan anak muda dari kampung. Ketika bercerai, suami ini datang lagi kepada Pak Kecik dan ketua pemuda. Pak Kecik, berhubung dulu Anda yang antarkan saya ke kampung Pulan, waktu saya menikah, maka sekarang saya sudah bercerai. Ayo kita sama-sama datang ke kampung Pulan lagi, ajak anak-anak muda untuk gotong royong angkat rumah bawa pulang kemari. Maka rumah dulu bisa dibawa pulang. Mamnya rumah lewenya kau ajak pulang ya. Apa ada leh bata tengoknya tapi pula pihak legot deh. Maka dulu dibuat tradisi demikian karena rumah bisa diangkat-angkat dan bisa dipindah-pindah. Maka itu menunjukkan dominasi orang perempuan di dalam rumah. Maka apapun keinginan orang perempuan di dalam rumah, itulah kewenangan mereka. Suami hanya memfasilitasi. Jadi karena yang berkuasa di rumah adalah perempuan, walaupun antara ibu dan anak, dua-duanya adalah manusia yang merdeka, punya keinginan yang berbeda-beda. Maka
Terjadilah adu ego. Bila anak dididik dengan baik, dia mengikuti standar ibunya. Bila pendidikan anak tidak baik, maka dia terapkan standarnya sendiri kepada ibunya. Maka terjadilah seorang ibu melahirkan majikannya, seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Anak ini mengatur ibunya, mencuci ibunya, semua diurus oleh ibunya. Bahkan dalam kondisi yang normal saja, mungkin juga disebabkan karena keteledoran para ibu, tidak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Hanya karena merasa sebagai orang kaya ataupun semi kaya, atau memang tidak pernah kaya tetapi hanya merasa kaya saja, anaknya dimanjakan. Cuci piring tidak pernah disuruh, memasak apalagi, mencuci pakaian apalagi sekarang sudah berkembangnya tempat pencucian pakaian, sekilo 3.000 berikut dengan setrika pula. Yang pakai mesin cuci di rumah pun sudah menganggur sekarang. Semuanya selesai 3.000. Masa kena japreh wadah untuk semerah 3 jam 2 jam, kalau sudah ada sekilo 3.000. Pasti akan berujung kepada sekilo 3.000. Tidak pernah lagi anak gadisnya diajarkan tentang bagaimana mengurus rumah tangga. Walaupun itu bukan kewajiban istri, tetapi itu diperlukan sebagai keterampilan dasar bagi seorang istri. Siapa tahu suaminya jenis suami yang aneh-aneh, yang tidak paham tentang aturan tanggung jawab dan kewajiban. Saya sempat suatu ketika di tahun 2004 bertamu ke rumah seorang guru saya, dan kebetulan saya mau dijodohkan dengan anak gadisnya. Itu waktu masa-masa keemasan dulunya. Setelah selesai makan, oleh salah seorang kerabat dari guru saya ini, kerabat istrinya, ikut hadir. Dari istri beliau, istri guru saya ini, katakan kepada anak gadisnya yang dipersiapkan sebagai permaisuri saya. Itu masa-masa bahagia. Masa itu sudah berlalu. Ini erah pinggan katanya. Bibinya ini menjawab, "Apa dia urah pinggan? Oke, hantam tepeh dengan i," katanya. Oke, hantam tepeh dengan i. Artinya anak gadis yang bungsu ini sangat dimanjakan dalam keluarganya, sehingga pekerjaannya hari-hari hanya 3 kur: menikur, pedikur, mendengkur. Hanya itu saja. Makan, bahkan makan pun masih dengan panggilan mesranya, "Ma, adik itu." Bayangkan nyuji ke rumah, kamu mang kan? Alhamdulillah, untung nggak jadi. Untung nggak jadi. "Ma, adik itu." Hanya itu saja bahasanya. Dan itu terjadi berulang-ulang. Ada orang tua yang memanjakan anak gadisnya sampai pada tahap mencuci piring pun dia tidak punya keterampilan. Maka bukan persoalan bahwa Anda kaya sekarang bisa sewa pembantu, tapi masalahnya adalah tidak ada jaminan bagi anak gadis kita bahwa dia akan mendapatkan seorang suami yang mampu untuk melayaninya dengan baik. Siapa tahu dapat suaminya yang aneh-aneh. Saya dapat cerita tentang suami yang aneh. Mohon maaf bila ada yang hadir yang mengenal. Saya tidak sebutkan nama. Beliau datang ke rumah, "Ustaz, saya sudah gugat cerai suami saya." Saya tanya kenapa. 9 tahun menikah tetapi selalu mengalami KDRT, kata beliau. Itu untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kawan beliau yang mendampingi yang kenal saya cerita, "Ustaz, kalau Ustaz ketemu dengan suami beliau, Ustaz tidak percaya bahwa suami beliau itu demikian." Demikian bagaimana? Kata saya, "Istri beliau setiap hari pakai sangat agamis." Kenapa agamis? Karena setiap hari pakai gamis. Agam yang pakai gamis itu disebut agamis. Itu singkatan dari agam yang pakai gamis, ya. Agamis. Pakai gamis, pakai songkok, pakai peci tiap hari, sholat berjamaah 5 waktu, tidak pernah absen. Tetapi saya nggak tahu istilahnya, entah cepat tangan ringan kaki, entah cepat kaki ringan tangan. Bukannya terbalik posisi yang seharusnya. Orang yang cepat kaki ringan tangan biasanya itu suka membantu. Ini bukan cepat tangan ringan kaki. Cepat tangan ringan kaki, punya orang lain milik dia, kakinya pun kadang-kadang menggantikan posisi tangan. Jadi sedikit saja bermasalah dengan istri, dengan anak, itu terjadi kekerasan. Saya tanya, "Ibu kawin dengan mantan petinju?" Saya tanya. "Bukan Ustaz, bukan petinju." "Tapi kenapa ibu dijadikan sparring partner?" Saya bertanya. Wallahu a'lam Ustaz. Saya pikir beliau orang baik-baik karena penampilannya. Nah, makanya ibu jangan cari menantu potongan pokoknya yang pakai gamis. Belum tentu akhlaknya. Makanya dalam hadis Rasulullah katakan, "Idza ja'akum rajulun tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Bila datang kepada kalian
Seorang pria yang kalian rida agama dan akhlaknya, nikahkan segera. Bukan yang kalian rida kepada pakaian dan seragamnya, tetapi kepada agama dan akhlaknya. Pakai gamis belum jaminan baik akhlak. Baik akhlak belum tentu pakai gamis. Karena itu hanya persoalan bakat dan minat. Nah, maka silahkan pakai gamis, silahkan tidak pakai gamis. Yang penting akhlak dipelihara. Jadi ibu ini cerita, kalau Ustaz tengok suaminya, Ustaz tidak akan percaya laporan ibu ini. Kenapa? Karena penampilannya tadi sholat berjamaah 5 waktu. Tapi sedikit saja bermasalah. Umpamanya beliau masuk ke rumah, mau dibuka pintu, ternyata anaknya terlambat buka pintu. Itu bukan pintu yang dipukul, muka anaknya yang dipukul. Sampai anak-anak ketika bertemu ayahnya, kalau melihat ayahnya sudah naik tensinya sedikit, RPM-nya itu sudah di atas 3, itu langsung menjauh. Tetapi walaupun sering mendapati kekerasan dari ayahnya, kata ibu ini, setiap kali anak-anak ketemu ayahnya, mereka tetap senang. Yang demah hidup pikir dia nilnya. Allah tanamkan rasa cinta di hati anak terhadap orang tuanya sekejam apapun ayah dan ibunya. Maka Islam tidak ajarkan untuk bagaimana memisahkan ayah dan ibu. Maka di dalam Islam tidak dikenal yang namanya panti asuhan. Karena anak yang terlantar bukan dipelihara oleh negara. Kenapa? Karena jangankan dipelihara oleh negara, ditelantarkan pun tidak boleh. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. At-Taghabun ayat 6. Hanya saja harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian dari Allah, sedangkan Allah di sisinya terdapat pahala yang besar. Idul Adha tahun yang lalu, setelah selesai hari tasyrik, pada hari yang kelimanya, saya diminta oleh kawan-kawan di DP3, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengikuti sebuah kegiatan di Bogor. Ketika hadir dalam majelis acara tersebut, ada seorang pemateri. Beliau ceritakan tentang realitas ini, bahwa Islam tidak mengenal yang namanya panti asuhan. Saya tertarik karena materi ini materi saya. Kata beliau, dalam Islam seorang anak bila ayahnya meninggal tetap tinggal bersama dengan ibu. Bila ibunya meninggal maka dikembalikan kepada kerabat ayahnya. Bila tidak ada lagi kerabat ayahnya baru beralih kepada kerabat ibunya. Bila tidak ada kerabat ibunya baru al-wasi, orang yang terima wasiat untuk merawat anak ini. Tidak ada ruang di dalam Islam untuk dibangun panti asuhan. Coba perhatikan dalam sejarah. Ketika Abdullah meninggal dunia, Muhammad bersama ibunya. Ketika Aminah meninggal dunia, Muhammad bersama kakeknya. Kakek dari pihak ayah, bukan kakek dari pihak ibu. Ketika kakeknya meninggal dunia, Abdul Muttalib, Muhammad tinggal bersama dengan pamannya. Paman dari pihak ayah, bukan paman dari pihak ibu. Maka Islam mengenal garis tanggung jawab itu dari pihak ayah, baru kemudian dari pihak ibu. Anehnya adalah bahwa Aceh yang bersyariat Islam dengan garis keturunan patrilineal mengikuti garis ayah, ternyata anak-anak lebih akrab dengan kerabat ibu daripada kerabat ayah. Ketika ayahnya meninggal, dia bersama dengan ibu. Ketika ibunya meninggal, dia tinggal bersama kakek dari pihak ibu. Kalau kakeknya meninggal, dia tinggal bersama paman-paman dari pihak ibu. Yang pihak ayah tidak pernah tahu menau, baru dia tahu kerabat ayahnya ketika ayahnya meninggal dunia. Maka dibagilah di Aceh, ada wali muketam, ada wali karung. Wali karung kerabat dari pihak ibu, wali muketam kerabat dari pihak ayah. Kenapa muketam? Begitu meninggal ayah muketam ruhnya. Kenapa? Untuk mengambil warisan. Maka disebutlah wali muketam. Mana Nabi Umayyah muketam ruh. Yang satu lagi wali karung. Islam tidak mengenal pembahagian wali karung dengan wali muketam. Asal disebut wali itu dari pihak ayah, yang dari pihak ibu dinamakan dengan arham ataupun qarabat. Zawil arham, kerabat. Maka garis itu dari pihak ayah. Islam tidak mengenal panti asuhan. Sejahat apapun seorang orang tua, tidak boleh anak dipisahkan dari orang tuanya. Tapi karena negara kita menganut aturan Belanda, bila anak mengalami KDRT, anaknya disita oleh negara, dijauhkan dari orang tua. Seburuk apapun orang tua, tidak boleh anak dipisahkan dari orang tua. Orang tuanya yang harus dibina. Bila tidak mungkin, maka dibinasakan orang tuanya. Supaya ada orang lain yang bertanggung jawab terhadap anak ini. Orang tuanya dibina. Apa masalahnya? Inilah kita lihat realitas tadi. Ibu ini mengadu. Suami saya selalu
memukul anak-anak, bahkan beliau juga dipukul oleh suaminya. Saya tanya, lalu bagaimana Bu? Beliau bertanya, bagaimana solusinya Ustaz? Suami model demikian, ya dicerai saja, digugat cerai. Iya Ustaz, saya memang sudah masukkan gugatan cerai. Lalu apa masalahnya lagi? Ada beberapa orang Ustaz yang saya datangi, katanya cabut saja gugatan cerai itu, cabut agar kembali lagi rujuk. Kenapa? Karena suami sudah minta maaf, sudah berjanji tidak akan mengulangi. Bu, 9 tahun bukan masa yang singkat untuk disakiti. Minta maaf satu hari untuk melupakan ataupun mengubah perilaku yang sudah 9 tahun itu tidak mudah. Saran saya, lanjutkan proses gugatan cerai, mediasi sampai selesai, tetap pada keputusan cerai. Kalau benar suami sudah benar-benar sudah berubah, maka ada peluang untuk berdamai lagi dengan metode nikah ulang. Karena talak dengan gugatan cerai disebut talak bain surah. Mana talak bain, dalam masa iddah suami tidak boleh rujuk. Beda dengan talak yang lain disebut dengan talak raj'i. Dalam masa iddah suami boleh rujuk, tidak mensyaratkan saksi dan tidak perlu ijab qabul. Karena ini proses gugatan cerai datang dari istri, maka disebut dengan khulu' dalam bahasa agama. Tetapi masyarakat kita menyebutnya fasakh. Bahkan ironinya mahkamah syar'iyyah pun menyebutnya fasakh. Fasakh bukan gugat cerai dari istri. Fasakh adalah pembatalan akad apapun akadnya. Jual beli dibatalkan, fasakh. Sewa menyewa dibatalkan, fasakh. Pinjam meminjam dibatalkan, fasakh. Semua bentuk akad yang dibatalkan namanya fasakh. Tapi ketika seorang istri menggugat cerai suami, itu bukan fasakh, itu namanya khulu'. Tetapi karena kebodohan sudah merajalela di negeri kita, tetap saja proses khulu' dinamakan dengan fasakh. Maka jangankan orang awam, yang alim pun membahasakan demikian. Bu, itu suaminya Abu Fulan kemarin kemana? Udah saya fasakh katanya. Katanya nggak abu-abu, fasakh jinanya. Padahal fasakh adalah membatalkan akad. Sedangkan gugatan cerai dari pihak istri dinamakan dengan khulu'. Hanya salah paham. Karena masyarakat kita memang masyarakat salah kosakata. Maka saya hati-hati sekali. Mengubah bukan merubah. Kalau merubah itu menjadikan rubah. Maka banyak suami yang dirubah akhirnya semakin kasar. Kenapa menjadi rubah? Jadi seharusnya suami yang kasar diubah, jangan dirubah. Rubah itu binatang buas, tetangga serigala. Karena terlalu banyak merubah, semuanya menjadi rubah. Jadi rubah dulu. Ini persoalan kosakata saja. Saya bingung saja karena di Indonesia belajar bahasa Indonesia dari kelas 1 SD sampai S3. Tapi ternyata bahasa Indonesianya bukan makin baik, malah makin buruk. Bahasa Inggris jangankan huruf bertambah, bahkan pelafalannya salah saja kita tahu. Tapi bahasa Indonesia huruf ditambah kita tidak tahu bahwa itu sudah berubah. Sampai kemarin, malam kemarin itu padam listrik. Sampai ada profesor yang saya gugat karena katanya listrik mati, belum hidup sampai sekarang. Saya katakan kalau listrik hidup dia akan berangkat ke luar negeri piknik. Maka kita akan tetap gelap lagi. Listrik itu kalau mati bukan mati, padam. Kalau sudah dihidupkan bukan hidup, menyala. Dalam bahasa Aceh, hulun, udip listrik, mati listrik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bayangkan, bahkan kosakata saja kita bisa salah. Makanya kenapa di Aceh listrik tidak pernah stabil? Karena listrik hidup. Jadi ketika hidup dia kadang-kadang bosan untuk melayani kita. Sekali-kali dia main lompat tali, sekali-kali. Nanti apa nih main perempuan aja. Maka pilihlah kata yang benar agar orang tidak salah paham. Karena kata menunjukkan makna dan makna itu adalah doa. Maka termasuk fasakh tadi. Bukan fasakh, khulu'. Maka kalau proses khulu' gugatan cerai itu dinamakan cerai bain, talak bain sughra, jatuh talak 1 sampai selesai masa iddah, tidak boleh rujuk. Saya katakan kepada ibu ini, kalau benar suami ibu menyesal, dia akan menanti sampai tenggat waktu iddah itu selesai. Dia langsung datang untuk melamar kembali, membawa mas kawin yang baru, bertemu dengan mertua yang lama dan istri yang lama. Hanya mas kawin yang baru, yang lain lama semua. Istri lama, mertua lama, keluarga yang lama. Hanya mas kawin yang baru. Oh gitu, saya gitu. Aku pikir. Kemudian beliau katakan, tapi nanti kalau terlambat datang suami, tiba-tiba datang seorang pria lain yang baik-baik, bagaimana Ustaz? Ya, datang pria yang lain yang baik-baik. Saya jawab, kalau ada yang baik-baik, kenapa harus menunggu yang buruk-buruk? Ya, terima yang baik-baik.
Terima yang baik-baik, jangan menunggu yang buruk-buruk. Dia coba berpikir, oh ya Ustaz. Ini kita berpikir seolah-olah kalau sudah pernah ada, seolah-olah tidak ada calon lain lebih baik. Itu penyakit kita. Mulai dari suami sampai pemimpin. Ada urung pa'a itu pemimpin, seolah-olah tidak ada calon lain lebih layak daripada urung pa'anya. Itu tetap berlaku di negeri kita. Orang yang tidak pernah layak untuk menjadi seorang pemimpin lah, tingkat haji tak pegang karena kena UU itu. Tidak layak sebenarnya, tapi karena sudah menjabat pada jabatan tersebut, seolah-olah tidak ada lagi manusia yang lain yang paling layak untuk berada pada posisi itu. Demikian pula ibu ini, sudah tahu suaminya itu sangat buruk, dia berpikir seolah-olah tidak ada pria lain yang layak untuk jadi suaminya. Beliau bertanya, nanti kalau datang pria lain yang baik-baik, bagaimana Ustaz? Kalau ada yang baik, untuk apa menanti yang buruk? Singkirkan yang buruk, terima yang baik. Oh ya Ustaz, ya Ustaz. Kajian alih jadi ke proses lehan. Wallahu a'lam. Saya katakan, kalaulah ibu mencabut gugatan cerai, ternyata permohonan maaf suami hanya sebagai kamuflase saja, dan kemudian kamuflasenya bahasa keren. Hanya sekedar untuk merahasiakan identitasnya saja, lalu dia kembali kepada tabiat semula. Bagaimana? Ibu ajukan lagi gugatan cerai. Ya, ajukan gugatan cerai. Mahkamah Syar'iyah dan para hakim akan berpikir, yang kemarin saja sudah diproses dicabut ulang. Ternyata prosesnya lagi salah menjadikan. Mereka akan sikapi dengan main-main, tidak lagi serius. Lanjutkan sampai selesai. Tapi banyak ustaz-ustaz lain yang saya diskusi katanya, kembali saja kepada suami itu. Tidak setiap kasus suami dan istri layak dipertahankan. Apabila ada nilai-nilai kebaikan dipertahankan, tapi bila buruknya sudah terlalu dominan, maka cerai adalah solusi yang terbaik. Karena bila dipertahankan, dua-duanya akan bermasalah. Maka dalam kasus Rasulullah, bukan kasus, dalam praktek Rasulullah, sebab kasus itu bahasa buruk sekali. Dalam praktek Rasulullah, ketika salah seorang istri akan beliau ceraikan, beliau sampaikan diskusi dengan kawan-kawan bagaimana. Kalau tidak salah nama istri itu Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah. Mohon maaf kalau salah. Nabi berbisik, bagaimana saya dengan Maimunah ini? Apa saya ceraikan saja? Beliau baru berdiskusi, tapi bisik-bisik tetangga ini sampai ke telinga Maimunah. Maka beliau konfirmasi, ya Rasulullah, saya dengar bisik-bisik tetangga Anda mau menceraikan saya. Ya. Kata Rasulullah, itu baru sekedar usulan inisiatif. Kata beliau. Istri ini kemudian sedih, lalu bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, wahai istriku, bukan persoalan nafsu dan syahwat, tapi ini persoalannya adalah karena usiamu yang sudah sangat lanjut. Kalau engkau tetap sebagai istriku, maka saya sebagai suami wajib berlaku adil dan membagi jatah malam untuk pulang ke rumahmu. Dan kalau saya pulang ke rumahmu, jangankan untuk mengurus saya, mengurus diri sendiri saja kamu tidak mampu. Maju selangkah, mundur 3 langkah. Sehingga berkejap apa yang terus ya. Mengurus diri sendiri saja sudah tidak mampu. Kalau saya pulang ke rumahmu, engkau berdosa karena tidak melayaniku. Dan kalau saya tidak pulang, saya berdosa karena tidak berlaku adil kepadamu. Maka saya memilih alternatif tersebut. Tersenyumlah istri beliau ini, ya Rasulullah, kalau itu persoalannya, saya punya solusi yang ketiga. Apa solusinya? Tanya Rasulullah. Saya tidak ada hasrat apapun dari pernikahan ini kecuali bahwa status saya adalah istrimu ya Rasulullah. Dalam usia saya, hubungan seksual itu bukan lagi kebutuhan, bahkan itu sudah terasa sebagai gangguan. Tapi yang saya inginkan adalah bila kelak saya meninggal, saya tetap dikenang sebagai istrimu, atau ketika engkau meninggal lebih dahulu atas kehendak Allah, saya tetap menjadi jandamu. Maka saya hanya perlu itu saja. Kalau Anda khawatir tidak pulang ke rumah saya menjadi dosa karena berbuat zalim, maka saya ikhlaskan malam giliran saya itu untuk Anda pulang ke rumah Aisyah. Ini cara melobi. Awak di rumah Aisyah, ilah apa yang wali. Mobuh apa yang dikira, engkau apa kira lah haji pajak terpulih. Kosmetikku nggak perlu lagi. Katanya kalau sepakat gitu ya alhamdulillah, maka diselesaikan. Ada alternatif melalui jalan cerai, ada alternatif dengan yang lain. Tidak setiap pernikahan itu wajib dipertahankan. Kalau dengan mempertahankan justru menimbulkan dosa kepada kedua belah pihak. Dalam kasus tadi, dosa suami karena melakukan kekerasan terhadap istri, dan dosa istri karena membenci suaminya. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka Islam berikan alternatif.
Senanglah beliau dengan jawaban tersebut. Entah wallahu alam dilanjutkan gugatan atau tidak. Pokoknya tugas saya hanya memberikan pendapat dan pemikiran. Itu menunjukkan betapa di dalam rumah tangga yang sangat dominan adalah pendapat para wanita. Itu adalah keputusan para istri. Maka siapapun istri tetap dia mempunyai kewenangan atas rumah tersebut. Itu yang terjadi dalam masyarakat kita, bahwa Islam tidak mengenal yang namanya panti asuhan. Yang dikenal dalam Islam adalah kafalah. Seorang anak meninggal ayah ditanggung oleh ibu. Ketika ibunya meninggal, maka dia berpindah kepada wali kerabat dari pihak ayah. Ketika kerabat pihak ayah meninggal, terus menerus sampai tidak ada lagi yang lain. Barulah kemudian dipertimbangkan ada hak arham dan lain sebagainya. Jadi Islam tidak mengajarkan tentang panti asuhan. Bukan hanya interaksi antar manusia, bahkan binatang yang lain pun diatur dalam agama. Tidak boleh memisahkan seorang budak dari anaknya. Misalnya saya punya budak perempuan dan dia punya anak. Tidak boleh saya menjual ibunya, memisahkan dari anaknya, atau jual anaknya terpisah dari ibu. Selama anak ini masih harus di bawah bimbingan ibunya. Maka anak dan ibu itu harus dijual satu paket atau dipertahankan satu paket. Bukan hanya manusia yang menjadi budak, bahkan binatang pun. Mungkin di rumah kita ada banyak kucing. Ini kucing normal ya, bukan kucing garong. Kucing normal. Ada banyak kucing. Karena kesal kepada kucing ini yang barangkali buang hajat sembarangan, dia senang sekali sudut-sudut ruangannya, di miup-miup tirainya, menyudah puto, babah wacut, hidung, kecicung be. Obena tempat disemprot. Karena kesal. Maka ketika kucing ini beranak, kita tangkap kemudian dibuang. Kalau mau buang, buanglah satu paket. Bila tidak, biarkan mereka tetap di rumah Anda. Kenapa? Ketika memisahkan induk kucing dari anaknya, itu sama dengan pembunuhan. Dan Islam tidak izinkan. Dan ketika dibuang pun harus kepada tempat yang layak baginya untuk bertahan hidup. Dekat dengan perkampungan yang dia mungkin untuk mencari makanan. Tidak boleh dibuang ke tempat yang dia tidak bisa mencari penghidupan. Itu sama dengan juga dengan membunuh binatang. Islam ajarkan, jangankan anak dengan ibunya, bahkan binatang dari induknya pun tidak boleh dipisahkan. Maka na'udzubillah, betapa buruk perilaku kita sekarang. Ketika dengan alasan sayang kepada anak, demi memperhatikan hak anak, lalu anak dan orang tuanya dipisahkan. Saya sangat miris ketika menonton berita beberapa waktu yang lalu. Ada seorang anak diadopsi oleh pasangan suami istri dan diperlakukan dengan layaknya anak kandung sendiri. Kemudian karena adopsi itu tidak melalui jalur yang resmi, tidak ada surat menyurat yang dibuktikan oleh negara, lalu negara dengan sangat kejamnya menyita anak tersebut dan memidanakan ayah dan ibu angkatnya ini. Ketika hari anak dan orang tua tersebut dipisahkan, itu luar biasa. Itu lebih dari semua sinetron yang dirancang oleh manusia. Tidak ada manusia yang hatinya masih normal yang tidak menangis ketika melihat tontonan yang demikian. Maka Islam larang. Maka jangan dengan atas nama aturan negara, dengan atas nama keadilan, lalu kita mengabaikan perasaan-perasaan yang luar biasa ini. Makanya dalam Islam diaturlah hak-hak yang demikian rupa. Jadi Islam tidak mengenal yang namanya panti asuhan. Sehingga Rasulullah katakan, khairul buyuti fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Rumah yang paling baik di lingkungan umat Islam adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik kepadanya. Yatimun yuhsanu ilaihi, seorang anak yatim yang diperlakukan dengan cara yang sangat baik kepadanya. Diperlakukan seperti anaknya sendiri. Bila punya anak, umpamanya sebaya dengan anaknya, sama-sama sekolah, kalau memang kemampuannya sama, antarkan ke sekolah yang sama. Atau karena kemampuannya terbatas, setelah ikut tes seleksi ternyata tidak sama dengan anaknya, cari sekolah lain yang layak, yang apabila anaknya tidak diterima juga akan ditempatkan di sekolah yang sama. Miripnya yang terjadi di masyarakat, ketika ada anak yatim diadopsi, maka anak yatim itu tidak dimuliakan, tetapi dijadikan sebagai seorang pekerja. Anaknya sekolah, yang yatim ini bekerja, menjadi tukang kebun, memasak, mencuci, atau minimal menjadi asisten pribadi dari anaknya. Nauzubillah. Maka Islam inginkan anak yatim tersebut yuhsanu ilaihi, kita berbuat ihsan kepadanya. Maka dalam rangka berbuat ihsan itulah kemudian muncul ayat poligami di dalam Al-Quran. Wa in khiftum alla ta'dilu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'.
Kalau kalian khawatir tidak sanggup berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahi wanita yang kalian senangi, 2, 3 ataupun 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, tapi dengan poligami bila kalian khawatir tidak pula berlaku adil, fa wahidatan, maka cukup satu orang istri saja. Jadi intinya, kalau ada yang bertanya, Ustaz, apakah poligami itu sunnah Rasulullah? Bukan. Poligami bukan sunnah Rasulullah. Yang sunnah Rasulullah adalah menikah. An-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak senang kepada sunnahku bukan bahagian dari umatku. Jadi bukan poligami yang sunnah. Yang sunnah itu menikah. Poligami itu alternatif, pilihan. Mau poligami silahkan, tidak mau poligami juga silahkan. Maka menghadapi isu poligami hanya persoalan setuju tidak setuju, bukan persoalan benci ataupun tidak benci. Maka tidak boleh ada yang membenci poligami, hanya katakan saya tidak setuju, selesai. Kenapa harus membenci kalau itu dipraktekkan oleh Nabi? Itu sama seperti kasus jenggot. Ada senang punya jenggot, pelihara. Tidak senang jenggot, cukur. Lalu membenci orang yang berjenggot, kenapa? Anda senang setuju poligami, silahkan. Tidak setuju poligami, silahkan. Membenci orang yang poligami, kenapa? Oh, datang seorang calon suami ingin melamar. Dia tanya, saya punya anak gadis. Kalau bapak ingin melamar anak saya setuju saja. Tapi saya punya syarat, anak saya jangan dipoligami. Oh, saya setuju, nikahkan. Saya tidak setuju, silahkan cari calon istri yang lain. Selesai masalah. Karut-karut apa kawan? Maka persoalan poligami bukan suka ataupun benci, hanya persoalan setuju tidak setuju. Kalau ada orang yang benci poligami, maka yang dibenci adalah prakteknya. Sama dengan kita membenci apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau persoalan setuju tidak setuju, itu persoalan pribadi. Saya setuju poligami, praktekkan. Saya tidak setuju poligami, jangan praktekkan. Jangan pula dikatakan bahwa poligami itu adalah sunnah Nabi. Tidak, yang sunnah Nabi adalah menikah. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, jadi jangan sampai ruangnya menjadi perbedaan antara benci ataupun tidak benci. Sebab qiyasnya sudah sangat jelas. Seperti orang yang pelihara jenggot. Senang pelihara jenggot, ya pelihara. Tidak senang pelihara jenggot, ya jangan dipelihara. Membenci orang yang berjenggot, itu masalah bagi Anda. Nah, kenapa? Karena Nabi sudah mempraktekkannya. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah bagi orang-orang yang kemudian salah paham. Ya hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula yang membatasi pertemuan kita, sudah berkumandang azan Aisyah. Kita adakan kajian sampai di sini. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.